Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali pada diskusi ke-9 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik Sistem Pendidikan di Negara-negara Maju OECD Non-Asia. Bersama saya Nilumade Megawati dengan NIM 501342807. Pada diskusi ke-9 ada 3 pertanyaan, dan kali ini saya akan membahas satu persatu dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah pada materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Menurut saya, masalah pendidikan yang dibahas dalam artikel ilmiah pada materi pengayaan sesi 9.1 juga saya rasakan di lingkungan sekolah saya, yaitu di SDN 4 Penganjuran, Banyuwangi. Meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan negara-negara maju OECD. Persamaannya, di SDN 4 Penganjuran, saya melihat adanya ketimpangan hasil belajar antar siswa yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan orang tua. Ada siswa yang mendapat dukungan penuh di rumah, memiliki buku dan fasilitas belajar yang memadai, tetapi ada juga yang datang dari keluarga kurang mampu dan minim pendampingan belajar. Hal ini serupa dengan temuan artikel bahwa status sosial ekonomi orang tua berpengaruh besar terhadap prestasi belajar anak dan berpotensi melanggengkan ketimpangan pendidikan antar generasi. Selain itu, saya juga merasakan tantangan untuk menggabungkan mutu dan keadilan. Di satu sisi, saya dituntut mencapai target kurikulum dan meningkatkan prestasi. Tetapi di sisi lain, saya ingin memberi perhatian lebih kepada siswa yang tertinggal. Dilema ini sejalan dengan pembahasan artikel tentang sulitnya menyeimbangkan excellence dan equity dalam praktek pendidikan. Perbedaannya, isu ketimpangan di negara-negara OECD banyak dikaitkan dengan migrasi internasional, keragaman ras, dan regulasi hukum tingkat nasional. Sedangkan di SDN 4 Penganjuran konteksnya lebih pada perbedaan kondisi ekonomi, dukungan keluarga, dan akses terhadap fasilitas belajar sederhana seperti buku dan gawai. Selain itu, isu perlindungan perempuan di pasar kerja di negara maju di tingkat SD lebih tampak dalam bentuk bagaimana kami di sekolah menanamkan sikap adil gender, mendorong baik bagi siswa laki-laki, perempuan, maupun perempuan agar berani bercita-cita dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa substansi masalah pendidikan yang dibahas dalam artikel sebenarnya juga hadir di SDN 4 Penganjuran, namun dengan skala, bentuk, dan konteks yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam artikel Recent Trends in Measure to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, penulis menguraikan bahwa negara-negara OECD mengatasi masalah ketimpangan pendidikan melalui 5 kelompok kebijakan utama, yaitu yang pertama, penanganan ketimpangan sejak pendidikan dasar, dengan memberikan dukungan khusus bagi sekolah dan siswa di lingkungan kurang beruntung. Yang kedua,
reformasi program dukungan mahasiswa, misalnya melalui sistem beasiswa, pembebasan biaya sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta bantuan biaya pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, pengakuan dan pengelolaan keberagaman migran melalui kebijakan pendidikan yang sensitif terhadap keragaman budaya dan ras. Yang keempat, penjaminan langkah korektif terhadap ketimpangan melalui payung hukum sehingga menjadi hak warga negara. Dan yang kelima, perlindungan serta afirmasi bagi perempuan di pasar kerja sebagai bagian dari upaya memutus rantai ketimpangan pendidikan dan sosial. Isi artikel ini sangat terkait dengan materi pada modul 7 BMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Modul tersebut menekankan pentingnya melihat sistem pendidikan dasar lintas negara dari sisi pemerataan, kesempatan, struktur pembiayaan, dan kebijakan afirmatif. Artikel ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan seperti sekolah gratis, beasiswa, dukungan pendidikan anak usia dini, serta regulasi yang berpihak pada kelompok rentan bukan sekedar fitur sistem, melainkan instrumen untuk menyeimbangkan excellence dan equity dalam pendidikan. Dengan demikian, artikel tersebut memberikan dasar empiris dan analitis bagi kajian komparatif dalam modul 7, sekaligus menjadi referensi penting ketika kita membandingkan bagaimana negara-negara OECD dan Indonesia berupaya mengurangi kesenjangan pendidikan. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang. Materi pengayaan sesi 9.2. Terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Sistem pendidikan Jepang dalam materi pengayaan sesi 9.2 dijelaskan melalui kurikulum nasional yang disebut Course of Study, yaitu standar kurikulum yang berlaku seragam di seluruh Jepang. Pemerintah pusat mengatur mata pelajaran dan jam belajar secara nasional untuk menjamin kesempatan belajar yang sama. Namun, tetap memberi ruang inovasi bagi sekolah melalui Period of for Integrated Studies, yaitu waktu belajar lintas mata pelajaran yang dirancang sekolah sendiri, atau proyek inquiry, tema lingkungan, dan karir. Tujuan pendidikan Jepang dirumuskan dalam konsep Zest for Life atau Ikiru Chikara, yaitu kemampuan menemukan dan memecahkan masalah secara mandiri, memiliki kemanusiaan yang kaya, atau moral, kerjasama, dan empati, serta tubuh yang sehat. Konsep ini diimplementasikan dalam revisi Course of Study 2008-2009 melalui penguatan aktivitas berbahasa, membaca, menulis, berpendapat di semua mata pelajaran, matematika dan sains yang berbasis eksplorasi dan eksperimen. Pendidikan budaya dan tradisi, pendidikan moral, pengalaman langsung di alam dan dunia kerja, serta kegiatan bahasa asing di SD. Terkait hasil PISA, Jepang sempat mengalami penurunan skor, terutama pada literasi membaca. Pemerintah hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga kemampuan menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah, menafsirkan teks, dan mengemukakan pendapat. Penguatan literasi dan penalaran ini ditambah standar nasional yang merata dan pembelajaran terintegrasi menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan tingginya capaian Jepang dalam skor PISA untuk membaca, matematika, dan sains. Kesimpulannya, sistem pendidikan negara-negara maju OECD non-Asia umumnya memiliki kualitas tinggi dan akses yang luas, tetapi tetap menghadapi masalah ketimpangan pendidikan.
prestasi belajar siswa masih sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, sehingga pendidikan belum sepenuhnya menjadi alat mobilitas sosial. Untuk mengatasi hal ini, negara-negara OECD menerapkan berbagai kebijakan afirmatif seperti subsidi pendidikan, dukungan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, program untuk anak migran, serta regulasi hukum yang menjamin pemerataan kesempatan. Mereka juga memperhatikan isu gender dalam pendidikan dan pasar kerja. Secara keseluruhan, negara-negara ini terus berupaya menyeimbangkan mutu pendidikan yang tinggi, sehingga pemerataan kesempatan belajar bagi semua kelompok masyarakat. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa.